Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Tiara Putri. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Yang terdapat pada buku tema halaman 181 sampai halaman 191. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gambar pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu memahami jenis-jenis keberagaman karakteristik individu teman sekolah dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menyusun kalimat dan menulis kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar dengan tepat. Nah, materi pembelajaran hari ini ada 3, yaitu ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian ada keberagaman karakteristik individu, dan yang terakhir adalah kata sapaan. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, kalian pada semangat gak? Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ayo, ini adalah gambar kebun binatang. Nah, di kebun binatang ada apa saja ya? Banyak banget binatang yang ada di kebun binatang, seperti ada gajah, ada zebra, ada jerapah, ada monyet, ada singa, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka juga mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa. 1 ekor rusa jantan dan 1 ekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, sedangkan rusa betina juga diberi 2 wortel. Nah, rusa jantan mendapat setengah bagian, begitupun dengan rusa betina, mendapat setengah bagian juga. Nah, kalian bisa lihat ini ada 4 wortel. Nah, 4 wortel ini jika dibagi menjadi 2, masing-masing dapat 2 bagian. Kenapa? Karena setengah bagian dari 4 wortel tersebut adalah 2 wortel. Nah, adik-adik, pada LKS yang telah Ibu berikan, kalian diinstruksikan untuk menggambar wortel sesuai dengan pecahan-pecahannya. Nah, coba kalian lihat, di gambar yang pertama ada berapa wortel? Ada 6 wortel. Nah, pada tabel sebelahnya itu ada angka 1/2. Berarti 1/2 dari 6 wortel adalah 3 wortel. Nah, coba kalian gambarkan 3 wortel tersebut pada tabel di sebelahnya. Nah, selanjutnya pada gambar yang kedua itu juga ada 6 wortel. Tapi di tabel yang sebelahnya itu ada tulisan 1/3. Maka 1/3 bagian dari 6 wortel adalah
2 wortel. Nah, silakan kalian gambarkan juga ya di tabel sebelahnya. Dan pada gambar yang terakhir itu ada 8 wortel. Nah, 1/4 bagian dari 8 wortel tersebut adalah 2 wortel. Kalian juga gambarkan di tabel sebelahnya. Nah, selanjutnya, adik-adik, salah satu keunikan dari negara kita adalah keanekaragaman suku dan budaya. Kita sebagai manusia atau seorang individu tentu memiliki sifat ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa dilihat secara kasat mata ataupun secara fisik, ataupun juga secara sifat. Nah, coba saja kalian lihat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tentu akan sangat berbeda dengan kalian, bukan? Nah, mungkin bisa berbeda dari warna kulit, bentuk rambut, bahkan perbedaan hobi atau perbedaan kesukaan yang telah kita pelajari seperti kemarin. Ada yang suka tempat wisata ini, ada yang suka tempat wisata ini, gitu kan, beda-beda kesukaan tempat wisata. Nah, inilah yang disebut dengan keberagaman karakteristik individu. Nah, kembali lagi ke Siti. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Bagaimana ya ceritanya? Kita simak bersama-sama. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian, hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya, karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba, datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hai Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semua rusak, aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya, gajah sangat marah pada tikus, karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana, tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur, tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan.
Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Selesai. Barusan dongengnya itu bercerita tentang gajah dan tikus yang saling bertengkar karena masalah bunga ajaib. Tetapi karena ada badak yang menengahi keduanya tersebut, mereka akhirnya dapat mengakui kesalahannya masing-masing dan dapat damai atau menjadi rukun gitu. Nah, kalian juga harus bisa seperti badak, yaitu menengahi orang yang sedang bertengkar, dan kalian juga tidak boleh egois. Kalau kalian salah, kalian harus merasa kalian salah dan meminta maaf. Nah, selanjutnya kalian masih ingat gak kata sapaan? Ada yang masih ingat tidak? Nah, kata sapaan itu contohnya adalah nama seseorang, atau selain itu juga ada kamu, ada kau. Nah, Ibu punya satu contoh. Nih, contohnya, halo Tiara, apa kabarmu hari ini? Nah, ini adalah contoh kalimat sapaan. Yang mana kata sapaannya? Kata sapaannya adalah terletak pada Tiara. Nah, itu adalah kata sapaannya. Kalau yang ini, halo Tiara, apa kabarmu hari ini? Ini adalah kalimat yang mengandung kata sapaan. Nah, selanjutnya di LKS yang telah Ibu berikan, Ibu juga menugaskan kalian untuk membaca dongeng berjudul Persahabatan dan Gajah dan Tikus seperti yang sudah tadi Ibu baca, yang ada pada buku tema halaman 187. Nah, kemudian kalian tuliskan 5 kalimat dari dongeng tersebut yang memuat kata sapaan. Ibu contohkan 1 kalimat pada dongeng tersebut yang memuat kata sapaan. Ada yaitu kalimat bunga ini sangat harum Tuan. Nah, itu adalah contoh kalimat yang mengandung kata sapaan. Nah, selain yang Ibu contohkan, ada banyak juga kalimat-kalimat yang mengandung kata sapaan yang ada pada dongeng berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Silahkan kalian cari dan kalian tuliskan pada LKS yang telah Ibu berikan. Nah, silahkan kalian kerjakan LKS-nya mulai dari yang pecahan sampai dengan yang kata sapaan. Selamat belajar. Nah, oke, adik-adik semua, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Hari ini kita sudah belajar tentang pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Kemudian kita juga sudah belajar tentang keberagaman karakteristik individu, dan yang terakhir barusan kita sudah belajar tentang kata sapaan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat dipahami oleh kalian. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya disiapkan, kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.